dari kelompok 2 belajar mandiri akan memaparkan video tentang apa itu belajar mandiri dan bagaimana cara kita menerapkan belajar mandiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Rivaldi dengan NIM 21102241037. Saya Zia Nadiratul Karimah dengan NIM 21105241014 dari program studi Teknologi Pendidikan kelas B. Saya Anissa Nur dengan NIM 21105244042 kelas Teknologi Pendidikan B. Saya Aisyah Diah Fauzia dengan NIM 21105241016 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas B. Saya Sanazila Rukmana dengan NIM 21105244033. Baik, langsung saja kita kepada pemaparan video materinya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan materi mengenai pedagogi dan andragogi. Mari kita simak pemaparannya. Dalam buku yang berjudul Orang Dewasa Andragogi, konsep pembelajaran diawali oleh kegiatan anak-anak. Semua pembelajaran diarahkan kepada cara belajar anak yang dianggap kertas putih yang menunggu diisi. Sebagai individu yang belum mempunyai pengalaman, anak-anak menunggu untuk dibentuk dan dibimbing. Seiring dengan perkembangannya waktu, orang dewasa mulai banyak mengikuti pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan mereka. Para pendidik menyambut pendidikan dewasa dengan senang, dan para pendidik mengajari mereka sama seperti anak-anak. Hal tersebut dinamakan ilmu pedagogi. Pada tahun 1968, Malcolm Shepard Knowles menyatakan bahwa menghentikan praktik pembelajaran orang dewasa berbasis pedagogi. Knowles menyatakan bahwa terdapat banyak perbedaan cara belajar orang dewasa dibanding anak-anak. Kemudian dilanjutkan oleh pendekatan andragogi. Andragogi adalah ilmu tentang cara membantu orang dewasa belajar. Pembelajaran andragogi harus didasari asumsi tentang konsep diri, pengalaman, orientasi belajar, dan kesiapan belajar. Mari kita cari tahu persamaan dan perbedaan andragogi dan pedagogi. Kesamaannya, yang pertama, sama-sama ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Yang kedua, sama-sama bertujuan membina pengetahuan, sikap, dan keterampilan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, sama-sama berada pada sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, sama-sama banyak metode dan media yang jenisnya bersamaan. Selanjutnya, perbedaan. Sasaran andragogi sendiri adalah orang dewasa, sedangkan sasaran pedagogi adalah anak-anak di sekolah. Orang dewasa dianggap sebagai kelas yang sudah berisi, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, serta status sosial. Sedangkan anak-anak sendiri masih dianggap sebagai kelas yang masih kosong. Pada andragogi sendiri diciptakan suasana hubungan sama status antara fasilitator dan peserta. Sedangkan pada pedagogi sendiri hubungan guru yang mengetahui segala dan berkuasa dengan murid yang tidak tahu apa-apa dan harus menerima. Pada andragogi sendiri diciptakan proses saling membelajarkan diri. Pada pedagogi hanya tercipta proses belajar dari guru. Kemudian pada andragogi, peserta diberi kebebasan mutlak harus aktif berpartisipasi, sedangkan pada pedagogi, murid hanya berpacu pada pesan-pesan yang diterima oleh guru. Hudagogi adalah studi tentang pembelajaran mandiri yang menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menempatkan peserta didik sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Penerapan hudagogi, posisi pelajar bertanggung jawab tidak hanya soal apa yang dipelajari, akan tetapi juga cara belajar dan bagaimana mengevaluasinya. Pelajar dapat menemukan apa yang harus disertakan dalam kurikulum yang fleksibel. Hudagogi berbeda dari andragogi karena pendekatan ini lebih mendasarkan
daripada penelitian neuroscience. Menurut Agunax dan Matos, bukti-bukti neuroscience dapat memperkuat gagasan bahwa manusia ternyata memiliki kecenderungan belajar dengan menggunakan eksplorasi, pengujian hipotesis, semua indera, pengalaman, mimikri, refleksi, konteks, dan memori. Self-directed learning adalah usaha yang dilakukan seorang siswa untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, prestasi terkait orientasi pengembangan diri, di mana individu menggunakan banyak metode dalam banyak situasi, serta waktu yang dilakukan secara relatif mandiri. Kelebihan dari self-directed learning yaitu siswa bebas belajar sesuai dengan gaya belajar, kecepatan belajar, dan arah minat dan bakat yang dimilikinya. Selain itu, self-directed learning menekankan sumber belajar secara lebih luas baik dari guru maupun dari sumber belajar lain. Kita menjadi mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Di balik kelebihan yang dimiliki self-directed learning, adapun kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh self-directed learning yaitu siswa yang bodoh akan semakin bodoh dan siswa yang pintar akan semakin pintar karena jarang terjadinya interaksi satu sama lain. Selain itu, bagi siswa yang malas, maka ia memerlukan niat belajar yang kuat dari dalam dirinya untuk mengembangkan kemampuan atau pengetahuannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang self-regulated learning. Self-regulated learning adalah kemampuan untuk memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini bisa jadi berupa tujuan akademik seperti meningkatkan pemahaman dalam membaca, menjadi penulis yang baik, belajar perkalian, dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Atau bisa juga tujuan sosio-emosional seperti mengontrol kemarahan dan belajar akrab dengan teman sebaya. Karakteristik self-regulated learning yaitu memperluas pengetahuan, mempunyai tekad kuat dalam memotivasi diri sendiri, secara periodik dapat mengontrol emosinya dengan strategi yang dimiliki, dapat memonitor dirinya sendiri mengarah kepada tujuan, dan belajar untuk mengevaluasi diri. Para pembelajar yang menerapkan self-regulated learning juga mereka melihat diri mereka sebagai agen perilaku mereka sendiri. Mereka percaya belajar adalah proses proaktif. Mereka memotivasi diri dan menggunakan strategi-strategi yang memungkinkan mereka meningkatkan hasil akademik yang diinginkan. Self-regulated learning merupakan target terbaik untuk intervensi siswa karena siswa dapat belajar secara mandiri. Belajar mandiri dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun, dan dengan adanya motivasi yang tinggi untuk belajar, seseorang dapat menerapkan belajar mandiri dengan baik dan benar. Selain itu, dalam belajar mandiri, peserta didik dituntut untuk mengatur pola pikirnya dalam membentuk planning yang terbaik menurut versinya. Kemudian, peserta didik dapat membuat proses pembelajaran yang menurut ia itu senang dan menyenangkan. Kemudian, dari belajar mandiri, peserta didik dapat mengevaluasi hasil belajarnya secara mandiri, sehingga dalam pelaksanaan belajar mandiri ini, peserta didik dapat optimal dalam mengembangkan potensinya. Sekian video dari kami. Kami berharap video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami apa itu belajar mandiri dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.